Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nutrisiku. Setelah berlibur cukup lama ya, kita kembali lagi. Kali ini saya mau membahas tentang gizi seimbang. Teman-teman mungkin taunya itu 4 sehat, 5 sempurna. Sebetulnya tagline ini udah nggak dipakai lagi. Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan dari tahun 2014 kita menggunakan tagline gizi seimbang. Nah, untuk gizi seimbang ini teman-teman kalau mau tahu lengkapnya bisa googling tentang PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Di dalam PMK ini tuh udah lengkap banget semua isinya tentang gizi yang terbaru di Indonesia. Nah, biar lebih mudah dipahami, saya akan menjelaskan tentang poin-poin penting yang ada dalam PMK ini. Kita mulai dari 4 pilar dalam gizi seimbang. Nah, jadi untuk keempat pilarnya bisa kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama, mengonsumsi aneka ragam makanan. Yang kedua, membiasakan hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan. Nah, untuk yang pertama, maksudnya itu mengonsumsi aneka ragam makanan adalah kita selama 1 hari itu harus makan makanan yang beraneka ragam. Contoh, misalnya di pagi nih, kita udah makan nasi uduk misalnya. Di dalam nasi uduknya itu kita harus beraneka ragam. Dari karbohidratnya ada, protein hewaninya ada, protein nabatinya ada, sayurannya ada, dan jangan lupa habis itu kita makan buah-buahan. Nah, dari aneka ragam jenis makanan tersebut, kita juga bisa memvariasikan lagi untuk jenis karbohidratnya. Misal, aduh lagi nggak pengen makan nasi, nah bisa kita ganti pakai kentang. Kalau misalnya lagi bosen nih makan pakai telur mulu, bisa kita ganti pakai ayam, udang, ikan, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, membiasakan hidup bersih dan sehat. Contohnya, mencuci tangan sebelum mengolah makanan, sebelum makan, sesudah makan, sebelum menyuapi anak kita. Kemudian membiasakan hidup sehat. Itu bisa berhubungan dengan yang nomor 3, yaitu melakukan aktivitas fisik. Minimal 30 menit selama seminggu 3-4 kali itu sudah cukup. Nah, aktivitas fisik itu yang seperti apa? Kayak misalnya kalau ibu-ibu nih di rumah nyapu, ngepel, itu sudah termasuk aktivitas fisik. Tapi aktivitas fisik yang cenderung ringan. Nah, aktivitas fisiknya contohnya seperti apa tuh yang 30 menit selama 3-4 kali per minggu? Seperti misalnya jalan pagi, atau jogging, atau main sepeda. Nah, itu termasuk aktivitas fisik yang dianjurkan. Kemudian yang nomor 4, memantau berat badan supaya tidak terjadi kelebihan berat badan. Nah, untuk yang ingin menurunkan berat badan, normalnya itu turun hanya sekitar 0,5 kilogram
dalam 1 minggu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu udah ngerasa nih berat badannya kayaknya udah naik, nah boleh tuh mulai melakukan penurunan berat badan. Yang penting kita rutin memantau berat badan selama 1 bulan sekali minimal menimbang berat badan. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ya, satu persatu. Saya jelasin maksudnya aneka ragam. Nah, di sini udah ada nih contoh, misalnya ibu-ibu pagi-pagi makan nasi uduk. Ada nasi uduk yang A, ada nasi uduk yang B. Nah, kira-kira ibu pilih yang mana nih? Nasi uduk pakai bihun goreng, kering kentang sama kerupuk, atau nasi uduk pakai tempe orek, semur telur, atau acar timun? Aku kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Nah, jadi kalau untuk nasi uduk yang A nih, buat ibu-ibu yang milih nasi uduk A, iya, saya biasanya makan nasi uduk yang A karena lebih kenyang. Kenapa? Karena semuanya ini isinya adalah karbo. Ya, semuanya karbo. Nasi uduk, nasinya aja udah karbohidrat. Bihun goreng, bihunnya karbohidrat. Kering kentang, kentangnya juga masih masuk karbohidrat. Kerupuk, bahan utamanya tepung, juga masih masuk karbohidrat. Jadi yang dimaksud mengkonsumsi aneka ragam makanan dengan gizi seimbang adalah yang B. Siapa nih yang pilih yang B? Tepuk tangan dulu buat diri sendiri, ayo. Jadi aneka ragamnya adalah kita ada sumber karbohidrat ya dari nasi. Yang kedua, kita punya protein nabati nih dari orek tempe. Kemudian yang ketiga, kita punya protein hewani dari semur telur. Kemudian yang keempat, kita punya sumber sayuran dari acar timun. Jadi ini adalah yang dimaksud konsumsi aneka ragam makanan dengan gizi seimbang. Untuk yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, kalau di awal tadi saya bilang membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat itu karena kita sudah terbiasa dengan istilah PHBS ya. Kalau kita hidup bersih pasti jadi sehat. Tapi ternyata di PMK ini dia hanya membiasakan perilaku hidup bersih. Nah, yang dicontohkan itu yang pertama mencuci tangan. Tadi sudah saya jelaskan ya garis besarnya mencuci tangannya di mana aja. Nah, di sini ada tambahan. Jadi setelah kita dari kamar mandi, kita harus membiasakan untuk mencuci tangan. Mau ngapain aja di kamar mandi, kita pokoknya tetap harus mencuci tangan setelah dari kamar mandi. Nah, kemudian mencuci tangan ini juga biasanya lupa nih dilakuin ibu-ibu kalau misalnya mau mengolah makanan. Jadi dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum mengolah makanan dan menyuapi anak. Kemudian yang udah biasa kita lakukan adalah sebelum dan sesudah makan. Nah, selanjutnya itu menutup makanan. Kenapa? Karena si makanan ini bisa berpotensi terkena bakteri ketika dia terbuka di udara, apalagi dengan suhu ruang. Jadi mau makanan apapun itu diusahakan harus tertutup agar tidak tercemar bakteri. Kemudian yang selanjutnya, sebenarnya ini hal sepele ya, menggunakan alas kaki. Kita kan biasanya kalau misalnya keluar rumah nggak pakai alas kaki, paling cuman ke depan halaman ya, habis itu cuman keset aja. Padahal sebenarnya kita harus mencuci kaki kita menggunakan sabun hingga bersih. Nah, biar nggak ribet atau misalnya nggak harus sampai cuci kaki pakai sabun segala, mendingan langsung aja kemanapun harus menggunakan alas kaki. Begitupun dengan anak-anak kita, harus dibiasakan menggunakan alas kaki supaya terhindar dari kuman-kuman yang bisa masuk tuh melalui kuku-kuku di kaki kita, apalagi kalau kukunya panjang. Oke, untuk pilar yang selanjutnya nih, nomor 3, melakukan aktivitas fisik. Tadi sebenarnya udah saya jelaskan secara singkat ya, tapi ini detailnya. Jadi aktivitas fisik itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama ringan, yang kedua sedang, yang ketiga berat. Nah, biasanya ibu-ibu
cuma melakukan aktivitas ringan nih, nyapu, ngepel, cuci baju, padahal kayaknya udah capek banget ya, tapi sebenarnya itu masih masuk aktivitas fisik ringan. Nah, untuk aktivitas fisik yang bisa menunjang supaya gizi kita menjadi seimbang, yaitu aktivitas fisik sedang sebetulnya, seperti jogging, bersepeda, olahraga-olahraga santai lainnya. Itu yang bisa membantu tubuh kita untuk mengurangi berat badan atau membakar lemak seperti itu. Nah, kalau misalnya ibu melakukan mengurangi porsi makan dan melakukan aktivitas fisik jenis sedang, biasanya berat badan akan berangsur-angsur turun dan menjadi gizi yang seimbang di dalam tubuh. Kemudian yang berat juga ada nih, contohnya angkat beban. Tapi kan biasanya angkat beban ini hanya dilakukan oleh atlet-atlet khusus ya. Jadi biasanya kita hanya menganjurkan di ringan sampai sedang saja. Oke, untuk pilar yang keempat yaitu memantau berat badan. Nah, caranya supaya kita tahu apakah berat badan kita ini seimbang atau enggak, gizi di dalam tubuh kita ini normal atau enggak, dengan cara menghitung indeks massa tubuh atau kita sebutnya IMT. Nah, caranya untuk menghitung IMT ini bisa dilihat. Yang pertama, kita timbang dulu berat badan, kemudian kita tulis berat badan kita dalam satuan kilogram. Nah, kemudian dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 155, berarti kita jadiin ke meter. Biasanya kan cm ya. Misalnya 155 cm jadi sama dengan 1,55 meter. Nah, dikali lagi dengan tinggi badan dalam meter. Jadi sebenarnya tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya berapa, dicocokkan dengan yang ini, IMT normal untuk orang Indonesia. Kalau misalnya IMT teman-teman masih sekitar 18,5 sampai 25, berarti IMT-nya normal. Dengan kata lain, berat badan teman-teman normal, gizi dalam tubuhnya seimbang. Tapi kalau di bawah 18,5, berarti berat badannya kurang. Dan kalau di atas 25, berarti termasuk overweight. Kalau sudah sampai 30, termasuknya obesitas. Nah, sudah seharusnya melakukan penurunan berat badan. Untuk 4 pilar sampai di sini dulu pembahasan kita. Nanti kita lanjut di part selanjutnya. Nah, kalau dilihat di sini teman-teman, ada namanya tumpeng gizi seimbang. Sebenarnya ini ada alas tumpengnya lagi. Tapi kalau misalnya kita mau fokus dulu sama tumpengnya, yang paling atas ini isinya garam, gula, lemak. Kemudian yang bawahnya protein, ada hewani, ada nabati. Kemudian sayur, buah, kemudian karbohidrat paling bawah. Nah, kenapa bentuknya segitiga? Ini melambangkan banyaknya jumlah porsi dalam gizi seimbang di semua jenis makanan tersebut. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi, kita bahas mendetail tentang porsi dalam gizi seimbang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.